Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 585. Oke, semuanya, bangun. Melihat orang-orang itu membungkuk dan memberi hormat, penyihir hebat itu tersenyum puas. Begitu Su Chen datang, saya pribadi akan membunuhnya. Mulai sekarang, Zonghai akan menjadi dunia kita. Terima kasih, penyihir hebat, atas dukunganmu. Jangan khawatir, saya tidak akan menjadi diktator seperti Su Chen. Ketika saatnya tiba, saya akan memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga seluruh dunia seni bela diri Tiongkok akan tunduk kepada Anda. Penyihir hebat, kami sudah lama menunggu hari ini. Semua orang berkata dengan keras, wajah mereka penuh keterkejutan. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terkabul. Tidak mungkin membunuh Tuan Su. Fang Xuexing berkata dengan kejam, mereka membunuh kakeknya. Fang Xuexing sudah lama membenci orang-orang ini. Saya berharap saya bisa memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian saya. Rusak. Yang Tianluo menamparkan wajah Fang Xuexing. Dasar sepupu bau, Su Chen sudah meninggal, namun kamu masih berdiri di sisinya dan berbicara. Sub mempesona macam apa yang dia tuangkan kepadamu hingga membuatmu berbicara mewakilinya dengan sepenuh hati. Yang Tianluo sangat marah hingga matanya terbuka. Selain tidak sekuat Su Chen, saya tidak bisa membandingkannya dalam aspek apapun. Kenapa semua wanita ini ada di sisinya? Baiklah, Tuan Yang, bersikaplah lebih lembut terhadap wanita. Penyihir hebat itu berkata sambil tersenyum. Yang Tianluo mengabaikan Fang Xuexing. Sebaliknya, penyihir hebat itu berjalan menuju Fang Xuexing dan berkata dengan suara serak. Gadis kecil, kamu terus mengatakan bahwa aku bukan lawan Su Chen. Aku benar-benar ingin tahu dasar apa yang kamu miliki. Rambut Fang Xuexing berantakan, tapi ada tatapan pantang menyerah di matanya. Biar ku beritahu, aku telah melihat kekuatan Tuan Su dengan mataku sendiri. Dengan kekuatannya, orang sepertimu di alam setengah dewa bisa dibunuh hanya dengan satu pukulan. Selama dia datang, itu akan menjadi kematianmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Haha. Kata-kata Fang Xuexing membuat semua orang tertawa. Fang Xuexing, berapa lama kamu akan berbohong tentang kebohongan besar ini? Cheng Mingxuan berkata, kami akui bahwa kekuatan Su Chen memang sangat kuat, dan bahkan telah mencapai alam Wuzong. Adapun tingkat alam dewa, menurut saya itu adalah kebohongan yang Anda buat. Aku tidak perlu berbohong padamu. Saat ini, kalian harus berhenti berakting. Faktanya, kekuatan Su Chen sama sekali tidak setinggi itu. Hanya saja kalian meledak. Kalian ingin menggunakan Su Chen sebagai payung pelindung dan kemudian melindungi bisnis keluarga Fang kalian. Aku itu benar. Aduh. Fang Xuexing menatap dan berkata, keluarga Fang kami selalu jujur, tidak perlu berbohong padamu. Karena kamu bersikeras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, mari kita tunggu dan lihat. Ketika Su Chen dibunuh oleh penyihir hebat dengan satu gerakan, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Ciut. Suara pengereman terdengar tidak jauh, dan BMW M6 biru terlihat diparkir di depan semua orang. Dalam sekejap, udara menjadi sunyi. Mereka semua tahu Su Chen akan datang. Pintu mobil terbuka. Lin Ruohan tidak turun dari kursi belakang. Liu Chengyi, kami mengejarmu sepanjang malam, tapi kami tidak menyangka kamu bersembunyi di tempat Su Chen. Kami benar-benar memilikimu. Yang Tianluo mencibir. Yang Tianluo, kamu telah menghabiskan semua jebakanmu. Sekarang Tuan Su ada di sini, ini adalah kematianmu. Liu Chengyi, bagaimanapun juga, kamu juga pewaris keluarga Liu. Mengapa kamu tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Tidakkah kamu melihat bahwa penyihir hebat itu masih bersamaku? Tuan Su di mulutmu akan segera menjadi mayat. Tanda seru petik 2. Oke, kalian semua minggir. Karena Su Chen ada di sini, pertarungan di antara kita akan segera dimulai. Penyihir hebat itu berdiri di tengah lapangan dan berkata sambil tersenyum. Penyihir hebat, kamu tidak bisa membunuhnya secara instan dengan satu gerakan. Akan menarik jika dia mengeluarkan darah perlahan. Penyihir hebat, kamu harus membantuku membalas dendam. Tangan dan kaki anakku dipatahkan olehnya, dan sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Bajingan seperti dia harus dibasmi secepatnya. Haha. Jangan khawatir semuanya, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Dia pasti akan. Wah. Terjadi ledakan, dan semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa lubang darah telah meledak di dada penyihir hebat itu, menembus seluruh dadanya. Karena kecepatan Su Chen terlalu cepat dan gerakannya terlalu ganas. Sedemikian rupa sehingga hati penyihir hebat itu meledak, tapi dia belum mati. Lihatlah lubang berdarah di dadamu. Wajah penyihir hebat itu penuh ketakutan. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku adalah master di alam setengah dewa, namun kamu. Seteguk darah muncrat. Kehidupan penyihir hebat perlahan-lahan berlalu, dan hitungan mundur telah memasuki. Awalnya, saya ingin menunjukkan seluruh tubuh Anda, tetapi keluarga Fang dan keluarga Liu adalah teman pertama saya di Zonghai. Jika Anda menyerang mereka, saya akan membuat Anda kehilangan jiwa Anda hari ini. Wah, wah, wah.
Serangkaian ledakan terdengar, dan tubuh penyihir hebat itu hancur menjadi abu dan menghilang ke udara. Bagaimana ini mungkin? Penyihir hebat itu mati seperti ini. Semua orang yang hadir tercengang. Dia bahkan tidak bergerak, dia hanya menggunakan ledakan energi untuk mengalahkan penyihir hebat itu. Seberapa kuat kekuatan Su Chen? Saat itulah mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Fang Xuexing adalah benar. Su Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh master setengah dewa dengan satu pukulan. Su Chen, jangan datang. Sudah kubilang, Fang Xuexing masih di tanganku. Jika kamu berani menyentuh rambutku, aku akan membiarkannya mati bersamaku. Tidak, jika Xuexing memiliki kekurangan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Chengyi berteriak keras. Haha, berhentilah berteriak di sana, Tuan Basen masih bersamaku, kamu tidak punya kemungkinan untuk melakukan serangan diam-diam. Wah. Dua ledakan lagi terdengar, dan lengan Yang Tianluo dan Basong diledakkan menjadi kabut darah. Adegan itu sangat berdarah sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Ah, tanganku. Yang Tianluo berteriak keras, sekarang semangatnya tidak lagi normal, seolah dia gila. Yang Tianluo dan Basong tidak lagi menjadi ancaman. Liu Chengyi segera bergegas dan menyelamatkan Fang Xuexing. Xuexing, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Fang Xuexing dibantu mundur dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Chen. Terima kasih Tuan Su karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini terjadi karena aku, hanya itu yang harus aku lakukan. Suasana di puncak gunung sepi, dengan hembusan angin dingin bertiup. Bagi keluarga petani yang datang untuk menyaksikan pertempuran, rasanya seperti berada jauh di negeri musim dingin. Karena penyihir hebat sudah mati, maka mereka tidak punya kartu truf. Setelah berurusan dengan mereka, sekarang giliranmu. Bab 586. Tidak, jangan, Tuan Su. Di Gunung Tianma, ratusan pemimpin klan dari keluarga kultivator bela diri semuanya bersujud di tanah, memohon belas kasihan. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Mempertahankan orang ambisius sepertimu di sini cepat atau lambat akan menjadi bencana. Setengah jam kemudian, seluruh Gunung Tianma berlumuran darah. Tanda seru. 482 orang, semuanya tewas di tangan Su Chen. Mayat yang tersisa akan diserahkan padamu untuk ditangani, kata Su Chen dengan tenang. Membunuh lebih dari 400 orang dalam satu tarikan napas tidak berdampak apapun pada Su Chen. Namun di dalam hati Liu Chengyi, terjadi badai. Karena perasaan yang diberikan Su Chen padanya berbeda dari orang lain. Dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang bisa membunuh lebih dari 400 orang dalam satu tarikan napas dan tetap aman. Saudara Chen, apakah semuanya sudah beres? Kata Lin Ruohan setelah kembali ke mobil. Ya, semuanya sudah selesai, ayo kembali. Setelah itu, Su Chen dan Lin Ruohan kembali ke perusahaan. Saudara Chen, saya sudah menghitung harinya. Ayo kita ambil sertifikatnya besok. Sesampainya di kantor, Lin Ruohan berkata dengan penuh semangat. Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah menerima sertifikat, kamu tidak akan menyesal. Su Chen duduk di sofa, dan Lin Ruohan duduk di pangkuannya, sangat intim. Aku tidak perlu menyesali apapun. Sekalipun aku menyesalinya, seharusnya kamulah yang menyesalinya. Kenapa aku? Dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mengganggumu setiap hari. Lin Ruohan berkata dengan kepala terangkat tinggi, dengan sangat percaya diri. Kamu masih sadar diri. Saudara Chen, kamu benar-benar mengatakan itu kepadaku, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Keduanya menjadi gila di kantor untuk sementara waktu, dan kemudian Lin Ruohan kembali ke kantornya. Meski aku masih ingin dekat dengan Su Chen untuk sementara waktu, aku masih punya urusan, jadi aku harus berbisnis dulu. Setelah menyesuaikan roknya, Lin Ruohan bersiap untuk duduk dan bekerja. Tapi saat dia duduk, ponsel di meja berdering. Melihat nomor di layar, Xiao Yuxi panik dan segera melihat ke arah Su Chen, takut dia akan mendengarnya. Setelah menutup telepon, Lin Ruohan mengirim pesan ke pihak lain menggunakan WeChat. Apakah kamu sudah memeriksanya? Sudah ditemukan. Kami belum bisa menemukannya sebelumnya karena panti asuhan Nanshan telah berganti nama menjadi panti asuhan Wenxin. Saya akan segera mengirimkan alamatnya. Oke, berikan aku nomor kartumu dan aku akan mengirimkan hadiahnya. Senang bekerja sama. Setelah kembali dari Yanjing, pengalaman hidup Su Chen selalu menjadi ambang batas yang tidak dapat diatasi oleh Lin Ruohan. Lin Ruohan juga tahu bahwa Su Chen tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi, dan di dalam hatinya, dia selalu memperlakukan Zhao Qingning dan Su Changming sebagai orang tua kandungnya. Bahkan setelah dia mengetahui pengalaman hidupnya, masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Tapi Lin Ruohan tidak bisa marah. Mengapa Anda membuang saudara Chen ke panti asuhan? Jika saya belum bertemu Bibi Zhao dan yang lainnya saat itu. Saya tidak tahu seperti apa saudara Chen sekarang. Ide Lin Ruohan sangat sederhana dan sederhana. Kita harus menemukan orang tuanya dan bertanya. Biarkan mereka meminta maaf kepada saudara Chen. Segera, sebuah alamat muncul di ponsel Lin Ruohan, dan ada nama akun di bawahnya. Setelah menuliskan beberapa informasi penting, Lin Ruohan menghapus riwayat obrolan. Dia sangat mengenal Su Chen, dan kepintaran kecilnya tidak ada apa-apanya di hadapannya. Jadi tidak ada petunjuk yang tertinggal.
Malam itu, kisah pertarungan menentukan antara Su Chen dan penyihir hebat telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Zonghai. Menghadapi hasil seperti itu, semua orang terkejut. Penyihir hebat, Master Alam Setengah Dewa, mati di tangan Su Chen. Mereka tidak bisa lagi membayangkan betapa kuatnya Su Chen. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadarinya. Tuan Muda Su yang terkenal benar-benar sosok tertinggi di dunia seni bela diri Zonghai. Tidak ada yang bisa menantang keagungannya. Kalau tidak, itu adalah kejahatan besar. Beberapa orang bahkan telah memutuskan untuk menikahkan putri mereka dengan Su Chen, bahkan jika mereka memberikannya sebagai seorang anak, mereka tidak akan ragu. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dengan Su Chen. Namun, Su Chen sama sekali tidak menganggap serius kekacauan di dunia seni bela diri Zonghai. Baginya, lakukan saja hal-hal di depan Anda dan selesaikan beberapa rintangan, dan selesai. Keesokan paginya, Lin Ruohan bangun pagi untuk menyegarkan diri. Dan dia terus mendesak Su Chen keluar. Saudara Chen, jangan tidur, cepat bangun. Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Kami akan mendapatkan sertifikatnya hari ini. Lin Ruohan berkata dengan tergesa-gesa. Su Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika dia pergi untuk mengambil sertifikat, dia tidak bisa bangun pagi-pagi sekali. Saudara Chen, cepat bangun. Aku sudah menemukan pakaian untukmu. Su Chen keluar dan melihat kemeja putih di ruang pas, yang jelas disiapkan untuknya oleh Lin Ruohan. Terlebih lagi, Lin Ruohan masih merias wajah di sana, menganggapnya sangat serius. Ketika Lin Ruohan merias wajahnya dan mengenakan kemeja wanita, dia terlihat sangat segar dan cantik, seperti seorang mahasiswi yang baru saja keluar dari kampus. Menurutku, ini sepertinya pertama kalinya kamu mengenakan kemeja. Su Chen berkata sambil tersenyum. Hal sebesar itu harus formal. Lin Ruohan berkata dengan serius. Lalu kenapa kamu memakai celana dalam berwarna merah? Ini sedang booming. Saya akan menjadi istri saudara Chen mulai sekarang. Mengenakan warna merah adalah pertanda baik. Su Chen menyadari bahwa Lin Ruohan menjadi semakin bingung. Tapi lihat sendiri. Kontras antara kedua warna itu sangat bagus. Apakah kamu ingin orang lain juga melihatnya? Ah, bagaimana aku bisa melupakan ini? Saudara Chen, mohon tunggu saya sebentar. Saya akan mengenakan kemeja kecil di dalamnya agar saya tidak bisa telanjang. Teruskan. Dalam beberapa menit, Lin Ruohan mengganti pakaiannya, lalu meraih lengan Su Chen dan keduanya keluar bersama. Karena ini akhir pekan, banyak orang di Biro Urusan Sipil. Tentu saja ada yang datang ke sini untuk mengambil akta nikah, dan ada pula yang datang untuk bercerai, tapi yang satu ada di lantai 2 dan satu lagi di lantai 3. Ketika keduanya datang ke sini, mereka sudah berada di urutan ke-20. Meski ada banyak orang di depan, Lin Ruohan sangat penasaran saat melihat orang-orang datang dan pergi. Saudara Chen, lihat ada mesin di sana. Tahukah kamu apa fungsinya? Tidak tahu. Saudara Chen, sepertinya kamu harus mengambil sidik jari di depanmu. Mengapa demikian? Tidak tahu. Saudara Chen, apakah kamu tidak tahu segalanya? Lagi pula, ini pertama kalinya saya mendapatkan sertifikat dan saya tidak punya banyak pengalaman. Lin Ruohan tersenyum genit, baiklah, sepertinya masuk akal. Saat ini, dua pemuda turun dari lantai atas. Salah satu dari mereka sambil memegang sertifikat hijau di tangannya berkata dengan santai. Saya akhirnya menceraikan pernikahan saya. Saya merasa sangat lega. Bab 587. Saudara Zhao, untuk merayakan perceraianmu, apakah kita harus merayakannya malam ini? Kata yang lain. Itu perlu. Setahun yang lalu, kami menikah dengan keluarga Wang karena kekuatan keluarga mereka. Sekarang keluarga Zhao kami telah mendapatkannya, wanita yang meninggal itu tidak memiliki nilai guna. Kami harus menemukan beberapa malam ini. Gadis periferal, berjuang untuk 300 putaran. Ya Tuhan. Saudara Zhao, ada seorang gadis di sana, dia terlihat sangat cantik. Di bawah teriakan teman-temannya, pria bernama Zhao memandang ke arah Lin Ruohan. Pandangan sekilas inilah yang membuatnya merasa seperti telah melihatnya selamanya. Rasanya seperti ada paku di bawah kakiku dan aku tidak bisa bergerak maju lagi. Jen sialan ini setingkat dewi. Itu normal. Lihat betapa tampannya pria di sebelahnya. Mereka berdua serasi. Benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak peduli betapa tampannya kamu, bisakah kamu sekaya aku? Pria bermarga Zhao berkata dengan nada menghina. Sejak mencaplok perusahaan keluarga Wang, nilai pasar grup Zhao kami telah melebihi 100 juta. Percaya atau tidak, saya bisa membunuh orang itu dengan uang. Xing Xingxin, saya tahu betul kekuatan saudara Zhao. Dia bukan hanya keluarga besar dengan nilai pasar lebih dari 100 juta, tapi dia juga keluarga seni bela diri. Hanya sedikit orang di Zonghai yang bisa menandingi Anda. Tuhan sangat baik padaku. Baru setelah bercerai, dia mengizinkanku bertemu dengan sosok setingkat dewi. Sungguh memuaskan. Saudara Zhao, ayo kita lakukan sekarang, saya tidak sabar. Yang lain berkata dengan antusias. Jangan khawatir. Bukankah mereka akan mendapatkan akta nikah? Biarkan saja. Jika Anda mendapatkan akta nikah, sifat Anda akan berubah, dan Anda akan menjadi remaja putri yang sudah menikah. Kamu tidak mengerti ini.
Turunkan dia di depan suaminya, agar kamu bisa merasakan pencapaian, dan selingkuhi dia di depan umum. Ini adalah kesenangan orang kaya. Saudara Zhao luar biasa. Kamu mungkin bisa memikirkan hal nakal seperti itu. Ayo, kita ke sana dan menunggu. Setelah mereka berdua mendapatkan sertifikatnya, akan kutunjukkan padamu apa itu pendekatan buku teks untuk menggoda seorang gadis. Saudara Zhao, tenanglah. Su Chen dan Lin Ruohan duduk berdampingan. Lin Ruohan dengan lembut memegang lengan Su Chen dan menyandarkan kepalanya di bahu Su Chen. Dia tampak seperti wanita kecil yang bahagia. Nomor 43. Ketika Lin Ruohan mendengar namanya dipanggil di radio, dia duduk dengan semangat. Saudara Chen, kita hampir sampai. Ketika keduanya masuk ke dalam rumah, saudari parubaya yang bertugas menerbitkan akta nikah itu tercengang. Oh, gadis ini cantik sekali. Wajah Lin Ruohan memerah, sungguh memalukan. Pemuda ini juga lumayan. Kalian berdua adalah pasangan paling serasi yang pernah saya temui. Terima kasih, Bibi. Ayo mendekat, aku akan mengambil fotomu dulu. Lin Ruohan duduk di sebelah Su Chen dan memiringkan kepalanya dengan lembut. Tersenyum seperti bunga, lebih manis dari madu. Seperti biasa, kakak parubaya itu menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dan akhirnya membubuhkan stempel di buku merah. Oke, mulai hari ini, kalian adalah pasangan sah. Setelah menerima akta nikah berwarna merah, jantung Lin Ruohan berdebar kencang. Mulai hari ini, identitas saya telah berubah. Bukan lagi adiknya, tapi istrinya. Meskipun kehidupan mereka berdua tidak akan berubah karena dua dokumen kecil ini, bagi Lin Ruohan, ini sangat berbeda. Usai menerima akta nikah, keduanya keluar dan bersiap kembali ke perusahaan untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah berjalan keluar beberapa langkah, saya melihat dua orang pemuda berjalan ke arah saya. Cantik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhao Yuanhao. Saya calon pewaris grup Zonghai Zhao. Orang di sebelah saya adalah saudara baik saya, Ma Chengye. Melihat kedua orang ini, ekspresi Lin Ruohan menjadi dingin. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Aku tahu kamu tidak mengenalku, tapi itu tidak menghentikanku untuk ingin mengenalmu, kata Zhao Yuanhao sambil tersenyum. Cantik, sejujurnya saja. Aku, saudara Zhao, ingin mengundangmu makan malam-malam ini di Tangge, restoran termahal di Zonghai. Restoran ini memiliki 3 bintang Michelin. Ma Chengye berkata sambil setengah tersenyum. Oh, aku pergi dulu, ini menarik sekarang. Mereka baru saja mendapat sertifikat dan terhubung di sini. Ini terlalu sengit. Alasan utamanya adalah gadis itu begitu menarik perhatian. Selama bertahun-tahun hidupku, aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Katakan lagi, kamu sedang di tempat tidur, tapi kamu memberitahuku secara pribadi bahwa aku adalah wanita tercantik yang pernah kamu lihat. Kata seorang wanita parubaya yang beratnya lebih dari 300 pon. Maaf, aku tidak ingin mengenalmu, tolong minggir. Lin Ruohan berkata dengan wajah datar. Cantik, saya pikir Anda salah paham. Grup Zhao kami bukanlah salah satu dari perusahaan kecil itu. Bulan lalu, grup Zhao kami terdaftar di Pulau Hong Kong, dan nilai pasarnya telah melebihi 100 juta yuan. Jika Anda mengikuti saya malam ini, lalu saya jamin Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir mulai sekarang. Telepon lewat. Karena lengah, Su Chen menendangnya ke depan. Jeritan Zhao Yuanhao terdengar di aula, dan dia meluncur lebih dari 20 meter jauhnya. Ketika dia bangun, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, serta beberapa giginya telah tanggal. Beraninya kamu memukulku. Ayahku bukan hanya ketua grup, tapi juga seorang pejuang di puncak transformasi. Jika ayahku datang, kamu akan membiarkannya berbaring. Kalau begitu biarkan dia datang kepadaku, aku akan menunggu. Su Chen mengabaikan Zhao Yuanhao, tetapi meraih tangan Lin Ruohan dan berjalan keluar. Saudara Zhao, kita tidak bisa mempertahankannya. Setelah membunuhnya, wanita ini akan menjadi milik kita. Aku akan menelepon sekarang. Ketika Su Chen dan Lin Ruohan berjalan ke pintu, mereka tiba-tiba melihat sekelompok besar orang bergegas masuk dari pintu. Dan mereka semua mengenakan pakaian formal dan sangat serius. Su Chen juga mengenal orang yang memimpin. Itu adalah Fang Xuexing dan Liu Chengyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Puan Muda Su, begini. Bukankah Anda membunuh penyihir hebat kemarin? Tapi sekarang orang-orang ini berasal dari keluarga kultivator di Zonghai. Mereka semua ingin datang menemui Anda. Saya terpaksa membawa mereka ke sini. Kata Chengyi sedikit malu. Su Chen mengangguk. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti ada di sini untuk memberi penghormatan kepada dermaga. Saya berharap dapat meninggalkan kesan yang baik pada diri saya dan menjaga mereka di masa depan. Ya Tuhan, lihat, bukankah itu Fang Xuexing, presiden wanita grup Longchang? Dan orang itu tampaknya adalah pewaris masa depan grup Liu. Jika saya ingat dengan benar, kedua perusahaan mereka tampaknya adalah perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Berdiri di belakang Su Chen dan Lin Ruohan, Zhao Yuanhao dan Ma Chengye tercengang. Keluarga Liu dan keluarga Fang berada di Zonghai, tetapi mereka termasuk di antara 5 keluarga besar teratas. Sekarang kamu benar-benar datang menemuinya. Bukankah dia punya identitas tersembunyi? Bab 588. Tubuh Zhao Yuanhao gemetar sepanjang waktu.
Pukulan besar macam apa yang dia lakukan secara tidak sengaja. Tapi Zhao Yuanhao sangat beruntung. Aku sedang berpikir untuk menelepon ayahku dan memintanya datang dan membalaskan dendamku. Karena sinyalnya kurang bagus, panggilan tidak dilakukan. Tak disangka, ternyata menjadi berkah tersembunyi. Jika tidak, keluarga Zhao akan hancur. Ketika saya melihat orang-orang masuk dan mengambil sertifikat di Biro Urusan Sipil, mereka semua menatap saya dengan mata besar dan mata kecil. Kebanyakan orang di sini tidak mengetahui siapa Fang Xuexing dan Liu Chengyi, tetapi mereka juga tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah untuk diajak main-main. Jangan melihat apapun selain mobil yang diparkir di luar. Yang termurah semuanya Audi A8 dengan harga lebih dari 2 juta yuan, dan semuanya pasti tokoh terkenal di China Shipping. Tapi sekarang, mereka semua berdiri dengan hormat di depan pria ini. Anak siapa ini? Itu bisa sangat kuat. Tuan Muda Su, hari ini adalah hari besar Anda dan Tuan Lin, dan kami belum mempersiapkan apapun. Ini adalah isyarat kecil, dan saya harap Anda dapat menerimanya. Melihat amplop merah di tangan Fang Xuexing, apa ini? Cek puluhan miliar. Mendesis. Orang-orang di Biro Urusan Sipil tidak bisa berkata-kata. Terutama Zhao Yuanhao, dia hampir mati ketakutan. Total aset keluarga Zhao hanya 100 juta. Tapi sekarang, orang lain memberinya hadiah ucapan selamat, yaitu 10 miliar. Sekalipun uangnya berasal dari angin kencang, hal ini tidak perlu dilakukan. Tuan Su, keluarga Liu kami juga menawarkan puluhan miliar untuk mengucapkan selamat tahun baru. Keluarga Zhong Haifu menawarkan 1 miliar untuk memberi selamat padamu di tahun baru. Keluarga Zhou di Zonghai menawarkan 1 miliar untuk memberi selamat padamu di tahun baru. Keluarga Niu di Zonghai menawarkan 1 miliar untuk memberi selamat padamu di tahun baru. Keluarga Zonghaian, saya menawarkan Anda 1 miliar untuk mengucapkan selamat tahun baru. Berdenyut. Kaki Zhao Yuanhao melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, hadiah yang diterima berjumlah lebih dari 30 miliar. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Seluruh Biro Urusan Sipil terdiam. Su Chen bahkan tidak berani bernapas saat melihatnya. Ini luar biasa. Kapan saya bisa melakukan ini? Sambil memegang lengan Su Chen, Lin Ruohan juga menatap mata indahnya. Melihat pemandangan seperti itu, dia merasa bahwa hidup telah memberinya pukulan berat. Setelah 2 generasi kerja keras yang saya dan ayah saya lakukan, grup Lin telah mencapai nilai pasar puluhan miliar. Tapi sekarang, saudara Chen menerima akta nikah dan dengan santai menerima hadiah lebih dari 30 miliar. Dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Ini terlalu mengejutkan. Tuan Su, keluarga Zhao kami adalah keluarga kecil dan kami tidak punya uang sebanyak itu. Ini hadiah 50 juta. Saya harap Tuan Su tidak menyukainya. Setelah semua orang memberikan hadiahnya, seorang pria parubaya bungkuk menyerahkan amplop merah di tangannya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Zhao Yuanhao tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu ayahnya di sini. Zhao Minsheng juga cukup terkejut saat melihat putranya, tapi kemudian dia menerima begitu saja. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menceraikan Wang Lingling dalam beberapa hari ke depan, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi hari ini. Aku baru saja bercerai, dan aku bersiap untuk pergi. Zhao Yuanhao berkata dengan gemetar. Hingga saat ini, dia belum terbangun dari keterkejutannya tadi. Mengapa kamu masih duduk di tanah? Bangunlah dengan cepat dan izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah Tuan Muda Su yang terkenal. Datang dan beri penghormatan kepadanya secepatnya. Zhao Minsheng berkata dengan gembira. Jika putranya bisa akur dengan Su Chen, maka status keluarga Zhao di Zonghai akan meningkat. Lupakan saja, anakmu baru saja ingin bertengkar denganku. Su Chen berkata dengan tenang. Zhao Minsheng menjadi tegang dan menamparkan wajah Zhao Yuanhao dengan kuat. Apakah kamu pamer di depan Tuan Su? Zhao Yuanhao menutupi wajahnya, merasa sangat sedih. Ayah, aku tidak tahu dia begitu kuat, kalau tidak aku tidak akan berani pamer di depannya jika aku punya keberanian. Kamu masih berani bicara balik. Mulai hari ini, kamu akan tinggal di rumah dan tidak boleh keluar selama setahun. Aku tahu, aku tahu. Zhao Yuanhao bahkan tidak berani kentut karena dia sudah merasakan kekuatan Su Chen. Ada begitu banyak bos Zonghai, salah satu dari mereka bisa membunuh keluarga Zhao, tapi sekarang, mereka semua memilih untuk tunduk pada Su Chen. Jika Anda bisa menyelamatkan nyawa kecil, Anda sudah bersyukur kepada Tuhan. Oke, kalian semua kembali. Su Chen sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia menerima surat nikahnya hari ini. Dia tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan Zhao Yuanhao, tetapi berencana untuk mengambil kembali Lin Ruohan. Tuan Su, Anda belum menyita uang hadiahnya. Aku menerima kebaikanmu, tapi aku tidak menginginkan uangnya. Aku hanya butuh restumu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Itu jumlah yang sangat besar yaitu 30 miliar. Bahkan jika dia mengatakan dia tidak menginginkannya, dia tidak akan menginginkannya. Sekalipun dia orang terkaya di Tiongkok, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Membawa Lin Ruohan bersama mereka, mereka masuk ke dalam mobil dan pergi. Bagi mereka, lebih dari 30 miliar adalah barang yang tidak dapat ditiadakan. Itu saja. Setelah menerima sertifikat, keduanya kembali ke perusahaan.
Ketika sekretaris perusahaan melihatnya, pikiran pertamanya adalah, apakah bosnya kerasukan? Setelah mereka masing-masing memasuki kantor, Lin Ruohan segera berlari ke sisi Su Chen. Biasanya tergantung padanya. Saudara Chen, mulai sekarang, saya adalah istrimu. Mulai hari ini, bukan lagi hidup bersama yang ilegal. Su Chen tersenyum. Saudara Chen, jangan khawatir, saya pasti akan belajar menjadi istri yang baik dan menjagamu dengan baik. Dia menyentuh rambut panjang lembut Lin Ruohan dengan penuh kasih sayang. Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Hidup ini sudah sangat sulit. Jangan membuat dirimu terlalu lelah. Saya tahu, Saudara Chen. Setelah mengobrol sebentar dengan Su Chen, Lin Ruohan mengambil tas tangannya dan berkata, Saudara Chen, saya harus keluar menemui klien, jadi saya tidak akan menemani Anda. Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Lin Ruohan berkedip cerah dan berkata, Saudara Chen, ini klien wanitamu, jangan khawatir. Kalau begitu pergilah sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani, hubungi aku tepat waktu. Menunjukkan isyarat oke, Lin Ruohan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Setelah keluar dengan tas tangannya, Lin Ruohan tiba di tempat parkir dan pergi. Setelah sekitar 1 jam, Lin Ruohan mengemudi dan berhenti di dekat pinggiran kota. Secara diagonal di depannya, ada sebuah bangunan mandiri berlantai 3 dengan taman bermain di luarnya. Saat ini, ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain di taman bermain dengan berbagai usia, namun mereka semua sangat senang. Selain itu, ada juga sebuah plakat yang digantung di pintu gerbang. Font di atasnya agak tua dan berbintik-bintik, memberikan kesan keheningan waktu. Lin Ruohan melihat ke plakat itu dan melihat 5 karakter besar tertulis di atasnya. Panti asuhan yang hangat. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini dia. Bersambung.